Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Inilah kisah Anas bin Malik al-Ansari. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Ghumaisyah mengajarkan kepadanya syahadatain, kedua kalimat syahadat. Al-Ghumaisyah mengisi hati Anas untuk mencintai sang Nabi, pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa azkas salam. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasulullah SAW berkenan untuk mengunjungi mereka di Yatsrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang hingga di kota Yatsrib yang beruntung ini tersebar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju Yatsrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menuju kota Yatsrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang!" Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa, dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yatsrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak, beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Muhammad SAW, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan Nabi Muhammad SAW. Di barisan para anak usia belia tersebut, terdapat seseorang anak yang bernama Anas bin Malik al-Ansari. Tibalah Rasulullah beserta sahabatnya As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah, yang penuh sesak terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedangkan para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah.
Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Gumaisah binti Milhan, ibunya Anas, mengharap beliau. Al-Gumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu, Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutup keningnya. Lalu, Al-Gumaisah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi Muhammad SAW bergembira mendengarnya, dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya, dengan panggilan manja. Saat itu berusia 10 tahun. Saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi Muhammad SAW, ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Muhammad SAW hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi SAW mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasulullah yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Mari kita persilahkan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun, atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata,
Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya?" Rasulullah jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, dan kadangkala beliau memanggilnya dengan sebutan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wajangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat kepada Anas. "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa aku, dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu, ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah, dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan, hukum mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang perdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku. Bagaimana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi Muhammad SAW dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi Muhammad SAW adalah 2 hari. Hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan hari di mana beliau wafat pada terakhir kali. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat, seolah ia menghidup aroma yang semerbak. Namun, bila terbesit dalam benaknya, hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah,
Ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin, di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, Allahumma arzuqhu malan waladan wa barik lana. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya. Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya hingga ia hidup 1 abad lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu an senantiasa berharap syafaat Nabi SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais." Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Ia terus mengucap kalimat tadi hingga ia wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah, agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah dari sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik Al-Ansyari. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.